Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibdal Syukri dengan NIM 2134612. Materi yang akan dibahas yaitu pengantar sistem komputer. Apa yang akan dibahas pada materi ini? Yaitu yang pertama, hierarki memori, yang kedua, memory cache, dan teknik komunikasi I/O. Hierarki memori. Masalah-masalah rancangan memori komputer dapat dirangkum dalam 3 pertanyaan berikut, yaitu berapa besar, berapa cepat, dan berapa mahal. Pertanyaan seberapa besar merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka. Apabila terdapat kapasitas tertentu, aplikasi akan cenderung untuk menggunakannya. Pertanyaan untuk seberapa cepat lebih mudah dijawab. Untuk mencapai kinerja yang terbesar, memori harus mampu menyamai prosesor. Apabila prosesor sedang mengeksekusi instruksi, kita tidak menginginkan prosesor harus berhenti menunggu instruksi atau operan. Pertanyaan terakhir juga perlu dipertimbangkan. Untuk sebuah sistem, harga memori harus memadai dalam hubungan dengan komponen lainnya. Dalam semua spektrum teknologi, terdapat hubungan berikut ini, yaitu semakin kecil waktu akses, semakin mahal harga per bit, dan semakin besar kapasitas, semakin murah harga per bit. Terakhir, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses. Hierarki yang umum ditujukan pada gambar 1.14. Semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu semakin murah harga per bit, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses, dan semakin menurun frekuensi. Dalam contoh, misalkan 95% dari waktu akses ditemukan dalam cache H sama dengan 0/95. Kemudian waktu akses rata-rata untuk mengisi sebuah Word dapat dinyatakan sebagai berikut. Prinsip ini diterapkan ke dalam tingkat memori yang jumlahnya lebih dari 2 buah. Gambar 1.5, yaitu kinerja dari sebuah tingkatan 2 tingkat sederhana. Cache dan memori utama. Tingkat tambahan dapat secara efektif ditambahkan ke hierarki dalam software. Misalnya, suatu bagian memori utama dapat digunakan sebagai buffer untuk menampung sementara data yang akan dibacakan ke disk. Teknik seperti itu kadang-kadang disebut sebagai disk cache. Akan meningkatnya kinerja dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penulisan disk dikelompokkan sebagai pengganti pemindahan data yang kecil, yang berjumlah banyak. Kita mempunyai transfer data yang berukuran besar, yang jumlahnya lebih sedikit. Pengelompokan ini akan meningkatkan kinerja yang akan mengurangi keterlibatan prosesor. Sebelum melakukan penyimpanan berikutnya ke disk, sebagian data yang akan dituliskan keluar disk dapat direferensikan oleh suatu program. Dalam hal ini, data dicari dengan cepat dari software cache dan bukannya dilakukan dari disk yang lambat. Memory cache. Yang dibahas pada memory cache yang pertama yaitu motivasi, prinsip cache, dan desain cache. Motivasinya yaitu pada semua siklus instruksi, prosesor mengakses memori sedikitnya 1 kali untuk membaca instruksi dan seringkali 1 kali lebih banyak atau lebih untuk membaca operan dan atau menyimpan hasilnya. Kecepatan eksekusi instruksi sebuah prosesor jelas dibatasi oleh waktu siklus memori. Keterbatasan ini pada kenyataannya telah menjadi masalah penting karena ada ketidakcocokan antar kecepatan prosesor dengan kecepatan memori utama yang telah berlangsung berkepanjangan selama ini. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama.
yang dikenal sebagai cache. Prinsip cache. Cache memori ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori tercepat dan sekaligus memberikan memori semikonduktor yang berukuran besar, harga yang murah. Konsep tersebut ditunjukkan pada gambar 1.16. Struktur cache memori utama menjelaskan struktur sebuah sistem cache atau main memory. Memori utama berisi semapai 2N word yang dapat dialamati dengan masing-masing word memiliki sebuah alamat N-bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dianggap terdiri dari sejumlah blok yang panjangnya tetap, yang setiap bloknya masing-masing terdiri dari keyword. Gambar 1.18. Operasi pembacaan cache rancangan cache. Gambar ini menjelaskan operasi pembacaan. Prosesor menghasilkan alamat RA sebuah word yang akan dibaca. Apabila berada di dalam cache, word tersebut dikirimkan ke prosesor. Apabila tidak ada di dalam cache, blok yang berisi word itu akan dimuatkan ke dalam cache dan kemudian word dikirimkan ke prosesor. Masalah-masalah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori di bawah ini. Yang pertama yaitu ukuran cache, ukuran blok, fungsi pemetaan, algoritma penggantian, dan breakpoints. Teknik komunikasi I/O. Terdapat 3 yang dapat diterapkan pada operasi I/O. Yang pertama yaitu programmed I/O, yang kedua interrupt driven I/O, dan yang ketiga direct memory access atau DMA. Gambar 1.19. 3 teknik untuk input dari sebuah blok data. Yang pertama yaitu programmed I/O. Pada programmed I/O, modul I/O melakukan aksi yang diminta dan kemudian menyetel bit yang sesuai di dalam register status I/O secara periodik sampai operasi dilakukan merupakan tanggung jawab prosesor. Set instruksi meliputi instruksi-instruksi I/O yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu kontrol. Kontrol digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, unit pita magnetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju 1 record. Status digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I/O dan periferalnya. Yang ketiga yaitu transfer, digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Interrupt driven. Masalah yang terdapat pada program I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu waktu lama sampai I/O yang dimaksud setiap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Alternatif lainnya adalah prosesor menerbitkan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelahnya. Modul I/O akan menginterupsi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar data dengan prosesor, mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya, dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Yang ketiga yaitu direct memory access. Walaupun lebih efisien dari program I/O yang sederhana, interrupt driven I/O masih memerlukan intervensi aktif prosesor dalam memindahkan data antara memori dengan modul I/O-nya. Dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan yang melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk I/O tersebut mengalami 2 kesulitan yang tidak dapat dihindari kesulitannya. Kesulitan itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kecepatan transfer I/O dibatasi oleh kecepatan prosesor dalam memeriksa dan melayani perangkat. Kesulitan yang kedua yaitu prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer I/O, sejumlah instruksi harus dieksekusi bagi setiap perpindahan I/O.
Baiklah, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.